على رسول الكريم وما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Pertama sekali saya manjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala bila kita diketemukan lagi dalam satu majlis yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bukanlah kerana dari kemampuan, kepintaran, apa juga dari tapi kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala atas kerja yang mulia, kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga untuk sebelum saya melanjutkan lagi, saya mohon maaf kerana kalau bahasa saya belum sempurna. Saya bukan orang Indonesia, asli Singapura, baru 52 tahun di Australia. Kenapa saya bilang baru? Tidak terasa. Sebentar saya datang di Australia umur 17 tahun dengan orang tua hijrah. Di saat tidak ada suasana agama, hari solat Jumaat itu pernah dijalankan pada hari Minggu. Itu jauh lagi dari pengamalan atau suasana agama Allah. Dan tidak terasa, kalau sekarang sudah 52 tahun berjalan di Australia. Nanti di akhirat sebentar ini sudah menunggu giliran, sudah antri, satu kaki sudah dalam kubur. Nanti di akhirat ditanya berapa lama kamu di dunia? Apa jawabannya? Yaum ba'da yaum, seperti satu hari. Jadi dalam waktu yang singkat kita di dunia ini, kalau kita sia-siakan, mengejarkan perkara yang menjadi sia-sia, maka kita akan merugi selama-lamanya. Dan seterusnya, saya ini sebenarnya tidak layak untuk berikan ceramah atau bayan atau tausiah. Ini sebagai peringatan bagi kita semua. Nah, di sini banyak lagi orang-orang yang lebih layak dari kita. Orang yang banyak korban. Saya tadi bicarakan, kenapa saya yang paling lemah yang dipilih untuk nasi bayan malam ini. Sedangkan ini ada jemaah Pakistan yang keluar jalan kaki selama setahun. Begitu juga jemaah-jemaah yang lain. Korban mereka luar biasa. Begitu juga yang harus menyampaikan ini para ulama. Kalau saya ini orang yang tidak ada aulia apa juga, paling lemah. Tapi inilah kita belajar dari usia ini bagaimana yang akan pilih kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan di atas kemampuan, kepintaran, tapi mungkin kena di lubuk hati kita ini ingin untuk berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan pilih kita. Jadi kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam usaha ini sampai akhir hayat kita. Dan bukan hanya akhir hayat kita, harus disambung oleh anak keturunan kita, generasi kita. Jangan sampai setelah kita meninggal, akhirnya usaha kita dikuburkan bersama-sama. Kita lihat bagaimana, sebagai contoh ya, sebelum ini pengorbanan orang-orang Islam dari zaman dulu, setelah para sahabat, tabi-tabi, sampai kalau kita lihat di Andalus, di Spanyol, 700-an tahun lamanya dijajah orang-orang Islam, pemerintahan Islam yang luar biasa, dengan teknologi yang canggih dan seterusnya. Di bila mana usaha ini telah terhenti, anak keturunan mereka, generasi mereka telah menghentikan usaha dakwah ini, apa telah terjadi? Ini sebagai satu teladan Allah berikan pada kita. Bila mana kita berhenti dari usaha dakwah ini, akhirnya kehancuran umat Islam sampai hari ini. Jadi hari itu kita harus sungguh-sungguh jadikan usaha ini sebagai maksud dan tujuan hidup kita. Jadi seterusnya, alhamdulillah, kami di Australia begitu sedikit sekali bilangannya kalau dibandingkan negara-negara barat yang lain. Sekitar 5% lah umat Islam yang ada di Australia. Yang mana saya sampaikan tadi, umat Islam begitu jauh dari pengamalan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi kita. Maka Allah Subhanahu wa taala telah datangkan jamaah-jamaah dari India, Pakistan, Bangladesh setiap tahun mengetuk pintu rumah orang-orang Islam yang pada awalnya dimarahin, diusir, diancam semuanya. Jadi kita tidak dapat bayangkan kalau sekarang ini jamaah-jamaah masuk ke Australia dari bandara sampai selesai, apa kalau istilahnya bahasa Indonesia, kompornya dimatikan ya. Tapi kalau di zaman itu, mau mencari makanan halal dia sulit, luar biasa. Saya pernah dengar mereka hanya makan sayur-sayuran, buah-buahan saja. Dan tidak sulit untuk mendapat daging yang halal dan seterusnya. Bukan itu aja, mereka mencari orang Islamnya pun sulit. Bukan tidak ada orang Islamnya. Orang Islamnya tidak mau dikenal sebagai orang Islam. Malah pernah jamaah di kota Adelaide itu diancam dengan senapang lagi. If you come here again, I will shoot you. Kalau kamu datang sini akan tembak kamu. Dan jamaah datang lagi, dilaporkan ke polisi. Polisi datang tangkap jamaahnya, dibawa ke kantor polisi, interogasi. Kenapa kamu ini menceroboh, ganggu tetangga-tetangga yang ada? Apa katanya? Kami bukan mengganggu, tapi kami dari negara Islam. Kami orang Islam. Kami datang untuk mengunjungi umat Islam, bersilaturahmi, untuk saling mengingatkan akan kepentingan agama Islam, supaya mereka mengamalkan agama Islam mengikut contoh yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Seandainya mereka mengamalkan agama Islam, maka mereka membuat manfaat bukan hanya untuk masyarakat Islam, tapi untuk seluruh masyarakat, seluruh umat yang ada, seluruh manusia yang ada di Australia. Tapi sebaliknya, kalau mereka tidak mengamalkan agama Islam, mereka akan menjalankan perkara-perkara yang jelek dan membawa keburukan
kepada orang-orang masyarakat seluruhnya. Apa kata polisi? Oh, ini misi yang bagus, silakan. Dikasih surat jalan lagi. Jadi hari ini orang yang non-Muslim itu lebih faham dari orang Islamnya sendiri. Hari ini yang menghalang usaha ini umat Islam sendiri. Dari itu di tahap ini kita masih mendatangi umat Islam seluruh dunia untuk mengembalikan umat Islam kepada pengamalan agama yang sempurna, sunnah Rasulullah SAW, dan mengambil tanggung jawab mereka yang sebenarnya. Hari ini rata-rata kalau kita pergi ke seluruh umat Islam yang ada di dunia, apa katanya? Ya, salat penting, ibadat itu penting. Tapi dakwah itu hanya untuk ulama aja katanya. Saya tidak layak untuk berdakwah. Karena umat Islam hari ini belum paham lagi akan kepentingan dakwah. Alhamdulillah dengan asbab usaha dakwah ini mulai bergerak tahun akhir 70-an, jamaah dikeluarkan dari kota Melbourne mencari umat Islam, orang-orang Arab yang di kota Sydney. Itu walaupun kota Sydney itu banyak orang Islamnya, orang Arab, tapi belum ada satu pun masjid. Jadi mereka cari di mana? Dikabarkan kalau mau cari orang Arab, ada di satu klub orang Arab di kota Sydney. Namanya di kota itu Lakemba, kalau bapak yang pernah ke Australia. Jadi mereka mendatangi orang Arab di klub orang Arab di situ di kota Lakemba, dan itulah asbab pertama orang-orang Arab sana keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari klub orang Arab, ya kalau sudah klub itu macam-macam semua ada, segala kemaksiatan segalanya semua ada. Di asbab dari itu alhamdulillah hari ini Lakemba itu menjadi markasnya dakwah di kota Sydney. Dan terus alhamdulillah usaha ini berjalan dari tahun ke tahun, merubah dari enggak jumatan yang tidak ada jumatan, atau dari Jumat pada hari Minggu kembali pada hari Jumat kepada hari Jumat yang sebenarnya, kemudian kepada salat harian, sehingga alhamdulillah dari 4-5 masjid di tahun 70-an sekarang sudah lebih dari 400-an masjid dan musala. Pun banyak masjid-masjid, musala-musala yang harus solat Jumatnya itu 3 kali karena sudah tidak cukup tempat. Jadi hari ini umat Islam dengan asbab usaha dakwah ini sudah menyadari Allah Subhanahu Wa Taala telah kembalikan hidayat kepada umat Islam untuk kembali beramal, beribadat. Jadi orang hari ini berbondong-bondong solat berjamaah, ya, pada bulan puasa, masya Allah. Kita lihat kalau dulu di kota Melbourne itu di Australia itu kita harus datangkan seorang hafiz Quran dari Pakistan awal 90. Satu masjid saja yang ada salat tarawih pakai hafiz Quran. Itu pun yang salat di belakangnya hanya karkun-karkun kita saja. Kalau orang tempatan mereka salatnya mau yang cepat saja. Jadi setiap tahun mereka mencari masjid mana paling cepat. Kalau ada masjid Turki, masjid Albania itu sekitar setengah jam sudah selesai 23 rakaat. Jadi alhamdulillah dengan pengorbanan ini Allah SWT telah merubah. Hari ini dari madrasah kita, asbab dari usaha ini alhamdulillah kita bangunkan satu madrasah ini panggil Darul Ulum College of Victoria. Awal hanya 80 anak-anak kita, anak-anak karkun sekitar. Sekarang sudah mencapai 1.200 anak-anak. Dan tiap tahun mengeluarkan hafiz Quran, alim ulama, alhamdulillah. Jadi di Ramadan yang terakhir sekitar lebih dari 40 tempat masjid dan musala yang memakai hafiz Quran dari madrasah kita. Jadi hari ini orang sudah kehausan untuk mengamalkan agama, untuk beribadat. Tapi orang umat Islam belum lagi faham akan kepentingan dakwah. Sehingga kalau kita lihat, Masya Allah, umat Islam hari ini sanggup korban untuk ke haji yang begitu mahal. Sekarang kalau kita lihat, haji itu bukan seperti dulu, murah sekali. Kalau dari Australia lah. Dan terakhir sampai sekitar lebih daripada $20,000 Australia. Kalau orang Indonesia kali 10.000 berapa jadi? 200 juta. Orang sanggup Pak. Ada yang sampai 300 juta. Sanggup. Dia tahu kepentingan ibadat, kepentingan haji. Tapi belum lagi paham kepentingan dakwah. Sehingga karkun-karkun kita sendiri masih belum paham lagi. Ada karkun yang salaman. Kemana Pak? Oh, saya mau berangkat ke haji. Sebelum itu kami tashkil dia keluar untuk surat. Bagaimana saya mau keluar? Siapa mau jaga anak-anak saya? Tapi di satu saat dia salam-salaman kita. Mau kemana Pak? Saya mau berangkat ke haji. Siapa yang menjaga anak-anaknya? Oh, itu banyak karkun-karkun yang sanggup jaga anaknya. Jadi kalau untuk ibadat, untuk haji sanggup. Mereka paham. Tapi kalau untuk keluar jalan Allah SWT, jadi itulah bagaimana kita hari ini sama-sama fikir, kerisauan, menambahkan lagi pengorbanan untuk meningkatkan tugas dan tanggung jawab kita dari tahap ibadat kepada dakwah. Nah inilah tujuan, maksud dan tujuan kita sebagai umat akhir zaman, yang mana kita telah dimuliakan sebagaimana kita semua dengar dari para ulama, dari ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas sampai akhir. Ya, Allah telah pilih kita sebagai umat akhir zaman bukan kerana dakwah kita, bukan kerana ibadat kita, tapi kerana usaha amal ma'ruf wa nahi munkar, kerana usaha dakwah. Dan seterusnya Allah janjikan bila mana kita perjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita umat Islam.
Kita sudah lihat sendiri di Australia, bila mana awal-awal dulu umat Islam takut dikenal sebagai orang Islam. Takut nanti kalau dikenal sebagai orang Islam, sulit mau dapat kerja atau dibuang kerja. Karena itu tidak ada usaha asas iman. Bila mana kita tidak ada usaha asas iman, maka kita ketakutan. Tapi terbukti sekarang di Australia itu, siapa yang mengamalkan agama, atau pakai peci, maka ada teman-teman yang pakai full sunnah, masuk ke kantor-kantor kerja di kantoran dan seterusnya, wanita pakai jilbab, ada yang pakai cadar juga. Itu dimuliakan lebih dari orang yang tidak pakai sunnah. Sehingga setiap universitas sekarang pemerintah sudah sediakan musala-musala. Awal dulu mahasiswa yang khusus dari Malaysia, mereka yang menghidupkan usaha ini di Australia. Dengan adanya usaha dakwah ini, kita sarankan supaya mereka solat berjamaah di mana juga, di taman atau di mana juga, di pojokan. Alhamdulillah setelah sekian lama bergerak, akhirnya universitas-universitas itu mendirikan musala-musala di setiap kampus yang ada di Australia. Dan begitu juga untuk ibu-ibu yang mau melahirkan. Sekarang kalau mereka lihat wanita yang pakai jilbab atau yang pakai cadar, itu mereka akan khususkan yang merawat, dari perawatnya sampai dokter, semua wanita saja. Kalau di Indonesia sudah biasa aja ya, gitu Pak. Ini negara yang bukan Islam Pak, yang minoritas. Bukan karena kita ini lebih banyak korban, tidak. Tapi ini perjanjian Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurukum wa yusabbit. Kalau kita bantu agama Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan bantu kita, Allah akan muliakan kita. Begitu juga di setiap bandara di Australia itu disiapkan musala-musala. Di kota kami di Melbourne itu disiapkan musala untuk penumpang yang berangkat, gitu, yang baru sampai tiba, dan untuk supir taksi. 3 musala nih. Dan seterusnya, alhamdulillah, asbab dari usaha ini, pengorbanan yang dijalankan oleh yang datang-pendatang muhajirin, jemaah-jemaah yang masuk ke Australia, begitu juga dari jemaah lokal. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan hidayah di hati-hati orang yang non-muslim. Di tempat saya itu dekat dengan kota Melbourne sekitar 5 km. Satu saat itu, Masya Allah, banyak orang Islam di sini, yang dari Turki, yang dari Arab, mahasiswa dari Malaysia, dari Indonesia. Tapi oleh kerana banyak pabrik sudah ditutup, banyak yang diantar ke China, akhirnya banyak orang-orang Islam kita pindah dari situ ke utara, sehingga tempat itu menjadi satu tempat yang mahal sekali, panggil inner city, atau kota yang apa bahasanya, inner city, sebagian dari kota lah, Melbourne, dan mahal sekali. Jadi yang sekarang yang masuk ke situ, yang menempati adalah remaja-remaja generasi baru Australia. Dan Bapak semua tahu kan, kalau remaja Australia itu bagaimana keadaannya, yang apa istilahnya yang sekarang dipromosikan, ya, itu bisa kelihatan di mana-mana itu. Dan mereka senang di situ, karena di sana di tempat kami banyak rumah makan Arab, Turki dan seterusnya, kafe-kafe dan seterusnya. Jadi saya merasa satu apa istilahnya, kehampaan melihat ke umat Islamnya juga sedikit ini. Yang datang semuanya yang aneh-aneh. Satu saat saya sedang jalan, saya melihat di depan saya itu ada seorang wanita pakai jilbab, dan pacarannya atau suaminya itu, ya, biasalah kalau orang Arab pakai celana yang pendek, tapi dia mau orang wanita yang menutup aurat. Pas saya melihat itu, dia tidak lihat bawah. Saya tersandung dengan jalannya agak tinggi. Akhirnya saya jatuh. Yang menyelamatkan saya itu anak muda dari belakang. Dia angkat saya. Are you alright? Can I help you? Saya bisa bantu kamu. Saya lihat pemuda Australia yang tadi orang Islam jalan, tidak pedulikan, tidak beri salam, tidak tanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuktikan saya, jangan merasa hampa. Kamu harus sentiasa apa istilahnya, ada optimis, ya, pengharapan bahwa di satu saat orang-orang yang ini tadi ini akan Allah berikan hidayah, dan mereka yang akan membangkitkan atau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di satu pagi sembahyang subuh, kalau di musim sekarang ini musim dingin di Australia, di kota Melbourne kami, itu bisa sampai di bawah 0 pagi-pagi hari. Dinginnya luar biasa. Saya sampai di masjid, kelihatan ada anak muda satu. Tatunya dari kepala sampai ke kaki, seluruh badan penuh dengan tatu. Saya kira dia orang kesasaran orang Australia. Saya, good morning, can I help you? Kita kan sering itu, ya apa istilahnya, ikhtilat dengan ramah tamah supaya mereka ini dekat. Akhirnya dia jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget saya, ini dengan tatu bisa beri salam. Akhirnya diceritakan, dia baru saja masuk Islam, alhamdulillah. Saya tanya, kamu tinggal berapa jauh dari sini? Dekat saja, sekitar setengah jam jalan kaki. Setengah jam jalan kaki Pak, agak jauh ke jaraknya. Apalagi kalau sudah musim dingin gini. Kemudian setelah sholat, saya tawarkan, ayo mari saya antar kamu pulang. Enggak. Kenapa? Dia bilang, karena sebelum Islam, di zaman jahilah saya sering olahraga di pagi-pagi hari. Apakah sekarang saya sudah diberi iman, saya tidak mau jalan ke masjid dan pulang ke masjid dengan jalan kaki.
Memang kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana ya para ulama menjelaskan, kalau kita tidak mau ambil usaha dakwah ini, tidak mau ambil tanggungjawab kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menolong kita. Allah akan gantikan kepada orang yang bukan Islam. Allah kasih dia iman, Allah kasih hidayah, Allah kasih usaha dakwah. Nah, ini sudah terbukti di kota Perth, di kota barat Australia itu sekitar 40 km dari tempat kami. Itu orang yang awalin yang menjadi syurah sana itu orang-orang Australia asli. Yang sekarang sudah uzur lah. Apa katanya dia? Kalau mau belajar agama, belajar ilmu agama, silakan ke Indonesia. Kenapa dia pernah mondok dulu di Gontor? Bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Masya Allah. Anaknya hafiz Quran lagi. Tapi kalau mau mencari hakikat iman, ayo ke India, Pakistan. Karena dia sudah merasakan sendiri. Begitu juga di kota Sydney, namanya Muhammad Abdullah. Dulu hippies, kalau bapak paham ya hippies. Tak karuan mencari ketenangan hidup ya. Dari Indonesia ke Malaysia, sampai di Malaysia ketemu seorang guru diislamkan, dikasih usaha dakwah lagi. Pulang dari Malaysia, pulang keluar 4 bulan, pulang ke Australia, menghidupkan sendiri saja. Jadi kalau bapak-bapak yang di sini sendiri menjalankan usaha di masjid-masjid, jangan merasa kecewa atau merasa lemah. Teringatlah bapak kepada orang yang di Australia yang lebih parah, yang lebih susah lagi. Baru masuk Islam, baru kenal usaha dakwah. Dan mengetuk siapa? Ketuk rumah orang Islam. Dimarahin, macam-macam. Tapi dia teruskan. Masya Allah, sekarang di kota Sydney itu banyak sekali masjid musala. Dan anak-anak dia semua hafiz Quran dan alim ulama. Pakai bahasa Arab lagi. Orang Arab di sana malu. Karena anak-anak orang Arab di sana itu bukan tidak bisa jadi hafiz Quran, bukan hafiz Quran, bukan alim, tidak bisa bahasa Arab lagi. Yang ini anak orang bule nih. Jadi Allah SWT membuktikan kita agar kita ini bangkit lagi dengan usaha agama Allah SWT. InsyaAllah ya, kita semua niat. Jadi mungkin nanti para masyaikh kita akan memberi arahan-arahan, ya, memberi bayan-bayan untuk menambahkan lagi kebangkitan semangat kita untuk memperjuangkan agama Allah SWT. Agar Indonesia menjadi Indonesia Al-Munawwarah. Ini harapan kita. Karena di saat ini orang-orang yang datang ke Indonesia pulang dengan kenangan apa? Kenangan maksiat, na'udzubillah min dzalik. Kan begitu. Tapi kita maukan nanti di satu saat bila usaha ini sudah maju, sudah berkembang, ya, sudah ada suasana di masjid-masjid kita, di rumah-rumah kita, di jalan-jalan kita, di pasaran kita, orang-orang yang datang touring di Indonesia, dia akan pulang dengan kenangan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ini bisa terjadi ini. Karena di zaman Rasulullah SAW kita sudah dengar bagaimana musuh-musuh diikat di tiang-tiang di Masjid Nabawi. Hanya 3 hari saja. Melihat daripada amalan di Masjid Nabawi itu cukup. Asyhadu an la ilaha illallah 3 hari. Ada yang sudah diikat 3 hari enggak mau syahadat, dilepaskan. Setelah keluar dari kota Madinah, kembali lagi. Kenapa kamu kembalikan? Kami sudah bebaskan. Saya kangen dengan suasana. Akhirnya kembali. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi pentingnya menghidupkan suasana di masjid-masjid kita. Walaupun kita sendiri, kita dengan niat dan tekad yang teguh. InsyaAllah, Allah akan bantu kita. Kita harus ingat bahwa usaha ini adalah usaha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Rasulullah SAW sendiri mulakan usaha ini, Allah membantu dia. Akhirnya sahabat-sahabat dan seterusnya. Usaha ini kembali lagi seperti itu. Jadi kita harus lanjutkan lagi pengorbanan kita sehingga jadikan asbab hidayah bagi seluruh alam. InsyaAllah kita semua niat. Ayo sekalian yang niat untuk 4 bulan supaya mencatatkan nama di belakang, InsyaAllah. Jamaah Tazkiyah saya kira sudah siap. Silakan yang niat untuk ke India, Pakistan, Bangladesh. Silakan berdiri.